Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nalar, selamat datang di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Tempat di mana semua isi yang beredar kita telaah dengan nalar. Biar aman, meski awalnya ya kelihatan kayak penyakit menular. Karena yakinlah, setiap opini semu kalau kita bedah dengan cermat, ujung-ujungnya ya pasti melahirkan fakta yang nyata. Nah, buat Sobat Nalar, siap-siap sakit hati ya. Soalnya opini kali ini kita ubah jadi fakta yang nyata. Eits, tapi jangan mudah baper dulu. Santai. Karena kalau baper, biasanya fakta terasa kayak serangan pribadi. Padahal emang pribadinya aja yang lagi salah, kan? Jadi, gini Sobat Nalar. Kali ini kita bakal bahas video dari seorang YouTuber yang lagi viral nih. Guru Gembul. Wow. Beliau dengan penuh percaya diri bikin statement kalau jangan mondok. Widih. Bahasanya ngeri banget. Kayak lagi kampanye supaya orang berhenti belajar di pesantren. Kayak mau matiin lampu ilmu, tapi lupa cahaya itu nggak bisa ditutup pakai tangan. Kalau kita misalkan melihat data-data yang ada, maka pesantren itu sebenarnya menampilkan sisi yang cukup buruk, di mana misalkan terkait dengan aktivitas menyimpang, terkait dengan kekerasan, dan terkait dengan pencapaian itu ada di posisi yang atas gitu. Lebih banyak daripada lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Coba kita bandingkan misalkan sebagaimana data yang diajukan oleh JPPI yang menyebutkan bahwa 64% kasus bullying, kekerasan, itu terjadi di sekolah konvensional, kemudian 20% di pesantren, dan 15% di madrasah. Dan alasannya katanya ya pesantren itu jadi sarang kekerasan. Pakai data-data yang ya kalau dibaca sekilas sih kayak serius, tapi kalau ditelaah malah bikin jidat pengen nempel ke tembok. Nah, salah satunya nih, katanya di pesantren cuma 20% kasus kekerasan, sedangkan sekolah umum 64%. Widih, aman dong pesantren? Eits, tunggu dulu. Jangan keburu senyum. Karena jumlah santri itu 1 dibanding 11 sama sekolah formal. Jadi, kalau dihitung ya anak ente masuk pesantren, resikonya bisa 3 kali lipat. Waduh, itu sama aja kayak ente ditawarin promo all you can eat. Ya, kelihatannya murah. Padahal pas masuk, dompet ente yang dihabisin. Nah, sekarang mari kita bedah datanya yang lebih dalam, biar nggak asal telan kayak minum obat tanpa baca aturan pakai. Pertama, iya bener, jumlah santri pesantren itu jauh lebih sedikit dibanding sekolah formal. Jadi kalau pakai hitungan presentasi mentah, seolah-olah ya resikonya lebih gede. Tapi ya itu sama aja kayak bilang, wih, kecelakaan pesawat lebih serem daripada kecelakaan motor. Lah iya, soalnya ya jumlah motor jutaan, pesawat ya cuma segelintir. Kalau pakai logika kayak gini, berarti solusi biar selamat itu ya naik delman aja dong. Aman. Paling mentok ya jatuh kena kotoran kuda. Padahal ya sob, kecelakaan itu ya mau kecelakaan motor, mobil, pesawat, kapal, semuanya bisa sampai taraf mematikan. Tapi entah kenapa, yang dibesar-besarin kok selalu kejadiannya di pesantren. Lah, kalau logika ini dipakai terus, besok-besok bisa aja beliau bikin statement. Tutup semua bandara soalnya ada pesawat yang jatuh. Atau sekalian stop naik kapal karena Titanic pernah tenggelam. Lah, maunya apa? Jalan kaki rame-rame ke Mekah. Ada. Pertama, iya benar. Jumlah santri pesantren itu lebih sedikit dibanding sekolah formal. Kedua, ini yang sering bikin gagal paham. Kasus di mana aja, mau di sekolah formal atau di pesantren, itu ya dilakukan sama oknum, bukan sama sistemnya. Jadi, jangan asal generalisasi. Dalam ilmu sosial ini namanya ecological fallacy. Jadi, kalau bahasanya Sobat Nalar ya ini namanya logika ngaco. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala sudah bilangin ke kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita yang penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat. Lucunya lagi, beliau juga bilang, saya nggak sedang mengeneralisir kok. Jangan salah paham untuk menganggap saya mengeneralisir masalah pesantren ini, karena tentu saja saya sebenarnya juga mengendorse satu atau dua pesantren sebelumnya. Tapi anehnya, semua pesantren dicap salah. Kecuali ya 1-2 pesantren lah yang pernah endorse beliau. Lah, kalau udah gitu, namanya bukan analisis, tapi testimoni berbayar. Kayak iklan sabun. 99% kuman mati. Padahal yang 1%-nya masih ngendon di otaknya sendiri. Ketiga, pesantren itu lembaga tua, bersejarah, dan super beragam. Ada yang fokus tafsir, ada yang fokus fikih, ada yang ngaji kitab kuning, bahkan ada yang ngajarin skill kekinian. Jadi kalau ente bilang pesantren itu semuanya sama dan buruk, itu kayak bilang semua orang Sunda pasti bisa main angklung. Semua orang Jawa pasti jago wayang. Lah, kagak gitu bos. Sama aja kayak mikir semua mertua itu pasti nyebelin. Padahal ya sebagian sih iya, tapi nggak semua. Ingat, jangan baper, jangan generalisasi. Intinya gini Sobat Nalar, menilai pesantren cuma dari segelintir kasus itu sama aja kayak beli semangka, nemu satu yang busuk langsung bilang semua semangka di dunia ini jelek. Padahal kalau ente potong yang lain, isinya bisa merah manis. Yang busuk itu bukan program maupun sistem pesantren, tapi segelintir oknum yang emang dari sananya udah busuk. Nah, itu yang harus dibuang, bukan malah kebunnya yang harus ditutup. Dan apesnya pesantren itu sob, yang ditanyain ke publik kok ya selalu sisi buruknya aja. Kasus cabul, kasus kekerasan, kasus bullying, itu dijembrengin kemana-mana kayak iklan odol. Tapi prestasi santri, hafal Quran, juara lomba debat, pinter ngaji, berprestasi di akademik, itu jarang banget diliput. Waduh, padahal kalau mau adil ya, harusnya dua-duanya ya ditampilkan dong. Jadi Sobat Nalar, poin pentingnya gini, masalah kekerasan di pesantren itu gak bisa langsung ditembak ke lembaganya. Yang harus disikat itu akar masalahnya. Dan apa itu? Sudah sering sekali dalil-dalil yang bahkan sangat familiar di antara telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bahkan Nabi juga pernah wanti-wanti, Muslim sejati adalah orang yang bisa selamat dari lisan dan tangannya. Sahih Bukhari. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau ada ustadz cabul, ya ustadznya yang digelandang, jangan pesantrennya yang dibubarin. Itu ya sama aja kayak ban motor ente bocor, terus motornya yang dijual. Lah, yang rusak ban, kenapa seluruh kendaraan yang dikorbanin? Pesantren itu institusi besar dengan sejarah yang panjang. Bukan cuma ngaji kitab, tetapi juga ngajar karakter, akhlak, dan ilmu. Dan ingat, pesantren juga tetap wajib muhasabah. Jangan merasa kebal kritik, justru karena pesantren itu institusi Islam, harusnya jadi garda terdepan buat nunjukin keteladanan.
Dan solusi yang benar itu, sistem pengawasan diperkuat. Ada badan khusus buat laporan kekerasan, audit internal jalan, dan pengelola pesantren dikasih kapasitas tambahan. Jadi, kalau ada kasus, langsung ketahuan, langsung beres, nggak bakal pakai nambang. Emas itu kan ditambang dari lumpur, dari tumbukan tanah yang kotor. Kadang, perbandingan emasnya cuma sekian persen doang dibanding lumpurnya. Tapi, siapa yang bodoh sampai bilang, "Ah, lumpurnya lebih banyak, bubarin aja tambang emas." Waduh. Kalau logika kayak gitu dipakai, ya siap-siap aja nikah pakai cincin tembaga. Romantis sih, ya. Tapi ya, bikin jari ente karaten. Nah, sama persis kayak santri. Jangan gara-gara segelintir oknum yang bikin ulah, terus ente tutup mata sama lautan kebaikan dan ilmu di pesantren. Fokusnya bukan ke lumpur yang nempel, tapi ke emas yang berkilau. Karena hakikat santri itu berharga. Mereka yang menjaga ilmu, adab, dan masa depan bangsa. Jadi, jangan sampai salah fokus. Lihat nilainya, bukan lumpurnya. Nah, nasi juga sama. Nasi itu beras dari padi. Dan padi itu tumbuh di lumpur, bercampur sama kotoran kerbau. Tapi kenyataannya, semua orang ya tetap makan nasi. Nggak ada orang waras bilang, "Halah, nasi itu asalnya dari lumpur kotor. Udahlah, stop normalisasi makan nasi." Lah, kalau gitu, siap-siap diet batu bata aja, sob. Kenyangnya enggak, masuk rumah sakit iya dong. Jadi jelas, kalau ada lumpur, ya yang kita bersihin lumpurnya. Bukan emasnya yang dibuang, bukan padinya yang dimusnahin. Ya sama juga dengan pesantren. Ada kasus oknum, ya oknumnya yang dibersihin. Jangan malah lembaganya yang dimatikan. Itu logika yang lebih becek daripada sawah habis banjir. Dan sangat jelas sekali bahwa orang yang punya niatan baik besar, pasti cobaannya juga sangat besar. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Wa innallaha idza ahabba qauma betalahum. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Urgensi peradaban pesantren itu bisa kita lihat langsung dari pidato dua tokoh besar bangsa ini, Kiai Haji Said Akil Siraj dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mereka menegaskan dengan gamblang betapa pesantren adalah fondasi dan santri adalah investasi peradaban. Pesantren dengan segala kelebihannya harus kita rawat dan kita tingkatkan mutunya dan kualitasnya. Pesantren sejak lahir dulu dibangun oleh para aulia dan para ulama mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, sehingga pesantren selalu mengambil jarak dengan penguasa, walaupun tidak oposisi, tidak melakukan kekerasan. Nasihat penting, nasihat, tapi tidak berangkat dari oposisi, tidak berangkat dari semangat oposisi, tidak. Walhasil pesantren dari dulu independen, jaga jarak dari pemerintah. Oleh karena itu menurut saya gerakan pesantren mengajak orang untuk masuk ke dalam pesantren, dan kita memberikan jaminan bahwa pesantren akan membuat anak kita itu menjadi anak yang berguna, ya, baik dia sebagai ulama. Bahkan sekarang pesantren sudah tidak hanya i'dadul mutafaqqihin fid din, tapi juga i'dadul mu'ammirin al-ardh, menyediakan orang-orang yang nanti pemakmur bumi. Jadi Sobat Nalar, dari video itu jelas pesannya, ada yang pengen melemahkan pesantren, menyepelekan santri, padahal santri itu bukan barang murah. Santri itu ibarat emas dan padi. Meski ditutup lumpur stigma atau dibalut jerami prasangka, nilainya tetap tinggi bila dijaga. Santri inilah calon ulama, pewaris para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ulama adalah pewaris para nabi. Bahkan
ada kaidah yang lebih tajam. Laulal ulama la saron nas kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, manusia jadi seperti hewan. Artinya apa? Ulama yang lahir dari rahim pesantren adalah benteng agar manusia tetap menjadi manusia. Mereka menjaga akal, iman, akhlak dari degradasi. Jadi, kalau ada yang mau menutup atau meremehkan pesantren, sama aja dengan mematikan sumber emas bangsa dan membiarkan manusia kehilangan kemanusiaannya. Naudzubillahi min dzalik. Dan terakhir nih buat Sobat Nalar, kita sepakatin dulu ya. Kekerasan, apalagi kekerasan seksual, dimanapun dan oleh siapapun, itu nggak bisa ditoleransi. Titik. Mau pelakunya ustadz, guru, dokter, bahkan ketua RT, semuanya harus diproses hukum, bukan didiamkan. Tapi masalahnya, ada aja yang sok pinter pakai data buat nyimpulin ngawur. Katanya di pesantren ada 19% kasus kekerasan seksual. Berarti pesantren sarang penyimpangan. Lah, ini namanya generalization fallacy. Bahasa sederhananya, logika malas mikir. Itu sama aja kayak nemu satu dokter malpraktek, terus ente teriak, tutup semua rumah sakit bos, dokter berbahaya. Lah, kalau sakit perut, ente mau periksa ke siapa? Dukun cabut gigi. Terus ada juga yang bilang, sistem asrama yang misahin cowok dan cewek itu penyebab penyimpangan. Waduh. Ini logika jungkir balik sob. Kalau dipisah salah, kalau dicampur, ya siap-siap. Pesantren malah berubah jadi kos-kosan campur ala sinetron-sinetron remaja. Ratingnya naik, tapi iman santri langsung drop. Ente pikir Islam bikin aturan pisah lawan jenis itu buat gaya-gayaan? Bukan sob. Itu justru benteng biar nggak kebablasan. Nabi aja misahin soft laki-laki dan perempuan di masjid. Masa ente lebih pinter dari Nabi? Jangan-jangan ijazah ente juga hasil fotokopian di pinggir jalan. Dan yang paling ngeselin, prestasi pesantren jarang banget dilirik. Yang ditonjolin ya cuman kasus-kasus buruknya aja. Kayak orang ngelihat sawah, yang diliatin cuma lumpurnya. Padahal padinya yang bikin kita bisa makan tiap hari. Tapi ya namanya kacamata kuda, yang kelihatan ya cuma sisi jeleknya doang. Kalau logika kayak gini terus dipakai, besok-besok bisa aja ada yang bilang, stop makan ayam karena ada kasus flu burung. Lah, ente mau makan apa? Tikus got. Jadi jelas, yang harus dihajar itu oknum, bukan lembaganya. Sistemnya diperbaiki, pengawasan diperketat, pelaporan korban dibuka. Biar pesantren tetap jadi emas, bukan tenggelam gara-gara lumpur. Ingat Sobat Nalar, menghukum semua pesantren gara-gara oknum itu sama aja kayak nyalahin semua sendal jepit cuma karena satu doang yang putus. Lah, mau sampai kapan lagi logika putus nyambung kayak gitu dipakai? Jadi gini Sobat Nalar, penyelesaiannya itu bukan dengan cara nutup pesantren. Bukan. Yang harus ditindak ya oknum-oknum yang bikin citra pesantren jeblok. Itu loh, yang hobinya nyeleneh tapi bawa-bawa nama lembaga. Yah, kalian pasti tahu sendirilah siapa model begini. Kalau sistem pengawasan dibenahi, keamanan diperkuat, dan regulasinya jalan, justru pesantren bakal makin aman. Malah jadi tempat pengembangan karakter yang udah ada sejak zaman Ashabus Suffah. Jadi jangan dibalik logikanya. Ada oknum busuk, pesantren ditutup. Waduh. Itu sama aja kayak ada maling di pasar, terus pasarnya dibom biar beres. Pinter banget, pinter kebalik. Intinya, jangan gampang kemakan sama opini semu. Kalau kita bedah pakai nalar, hasilnya bisa drastis berubah jadi fakta yang nyata. Jadi, kalau ada yang maksa nutup pesantren gara-gara ulah segelintir oknum, ya itu bukan kritik. Itu cuma racikan bumbu gosip biar viewers naik. Dan Sobat Nalar, ingat, kalau logika udah dipelintir seenaknya,
fakta bisa jadi korban. Makanya, di sini tugas kita jelas. Ubah opini semu jadi fakta yang nyata. Haha. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.